Total durasinya sekitar 55 menit kurang lebih. Nanti terbagi menjadi 4 sesi atau 4 segmen. Sesi pertama itu tetap 15 menit, segmen kedua, 3 itu 12 menit, dan segmen terakhir itu ada 8 menit. Tetap seperti biasa, itu nanti di segmen keempat, nanti sebelum closing itu ada penyampaian kesimpulan dulu oleh Romo. Nanti Romo diarahkan sama Pak EG, kemudian nanti Pak EG setelah Romo menyampaikan Doa itu awali dan akhir yang tanda salib. Bagaimana Romo? Ini masih hangat sebelum kita masukin. Baik, silakan Romo. Kebetulan jelaskan. kali ini juga Pak EG number one itu tidak lupa bawa salib ya. Iya, betul. Dan kali ini saya number one-nya bawa kitab suci. Karena salib dan kitab suci itu sebuah atau tanda simbol identitas Katolik ya. Oke Pak EG, pertama kita sebagai orang Katolik bersyukur karena September itu super spesial gitu. Kenapa super spesial? Karena September itu ditempatkan oleh gereja sebagai suatu bulan khusus untuk kita lebih dekat dengan Tuhan melalui sabdanya yang disebut dengan kitab suci. Ini kan kitab suci, buku yang suci karena memang berisi sabda-sabda Allah. Dan sabda Allah itu tidak ada yang tidak suci. Dengan membaca dan merenungkan saja sudah menyucikan kita. Karena kita yang membaca juga kan orang berdosa. Kemudian September ini juga terkenal sebagai sebuah perayaan salib. Karena apa? Dalam bulan September ini biasanya setiap tanggal 14 September dalam kalender gereja Katolik itu ada pesta salib suci yang oleh gereja sudah dirayakan minggu lalu ya. Betul. Kebetulan tanggal 14 juga pas dengan hari Minggu ya. Kalau dalam kacamata iman tidak ada yang kebetulan, semua itu karena Deus Providebit atau bahasanya Romo Patris Allegro di edisi kali lalu di tempat ini bahwa beliau datang dari Kupang dan bisa mampir dan Romo, tadi Romo sudah menjelaskan akibat apa segala macam kaitan dengan hal-hal ketidakharmonisan dalam relasi dengan alam, relasi dengan sesama manusia. Dan pada BKSN ini minggu pertama, kita lihat bahwa tema pembaruan relasi dengan diri sendiri. Mengapa harus relasi dengan diri sendiri? Kenapa harus relasi dengan ini dulu? Karena tema minggu pertama harus pembaruan relasi dengan diri sendiri. Bagaimana Romo menjelaskan ini? Baik, silakan. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadi pengubah atau mengubah dunia, pertama ubahlah dirimu sendiri. Ya, saya rasa dalam konteks relasi, ketika sudah retak dan sudah rusak, yang paling penting adalah kita kembali ke dalam diri untuk melihat diri kita dan jangan melihat orang lain. Kadang-kadang kita itu suka mengkambing hitamkan orang sampai kita lupa melihat diri sendiri. Dan saya rasa menarik juga Pak EG, di awal September ini kami Imam Unio, Keuskupan Denpasar itu melakukan retret tahunan kan. Dan di bagian awal retret kita melaksanakan misa pembuka yang langsung dipimpin oleh Bapak Uskup Denpasar, Monsinyur Dr. Silvester San. Waktu itu Injilnya berbicara. Baik, Romo sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu baik adanya. Lalu dalam perkembangan relasi sebagai manusia itu ada serigala-serigala dalam diri manusia. Bagaimana Romo menjelaskan lagi tadi sudah kita terpotong karena ada pariwara. Silakan Romo. Oke, terima kasih Pak EG dan para pemirsa. Kita akan coba melihat lebih lanjut sumber keretakan relasi dengan sesama itu termasuk juga di dalam keluarga ya. Kalau di tema BKSN ini kan ada 2 paket itu dalam hubungan dengan sesama. Pertama membaharui kembali relasi dengan sesama, lalu kemudian dengan keluarga, lalu dengan Tuhan. Saya rasa keluarga dan sesama ini sama saja ya. Betul, karena itu pribadi lain yang memang perlu kita bangun dan perbaharui relasinya. Oke, kita kembali ke kenapa orang mendadak menjadi serigala bagi sesama. Iya, betul. Nah, itu karena apa? Dia membuka hati kepada gerakan lain yang bukan gerakan Allah. Atau dia membuka hati kepada suara lain yang bukan suara Allah. Seperti manusia pertama jatuh ke dalam dosa pertama karena mereka lebih mendengar dan setia pada ular yang berbicara bahwa Tuhan tidak bilang begitu atau coba kamu buat. Jadi mereka lebih terbuka hatinya kepada suara ular daripada suara Allah. Nah, kita kembalinya begini Pak EG. Ini kan kita bicara BKSN ya. Bulan Kitab Suci Nasional. Ya. Kalau kita tidak mau menjadi serigala untuk sesama, ya, buka hatimu untuk dengar sabda Allah ini.
Dan kenapa kemudian gereja itu menempatkan bulan September itu sebagai bulan khusus kitab suci nasional? Karena memang kita jarang baca kitab suci. Betul ya. Kan orang Katolik kan Jarang jarang baca kitab suci. Betul. Jarang betul. Pergi misa pun Sudah singgung bahwa setelah kita insight terhadap diri sendiri, lalu kita masuk pada tema pendalaman yang minggu yang kedua. Tema yang kedua itu pembaruan relasi dengan sesama. Bagaimana penekanan ini kita harus melihat sesama itu. Tadi Romo sudah singgung bagaimana Romo menjelaskan lebih detail lagi kaitan dengan sesama itu siapa sih? Silakan Romo. Ya, kita kan waktu belajar filsafat ada istilah gini, homo homini socius, not homo homini lupus. Ya. Manusia itu adalah sesama bagi orang lain dan bukan serigala. Serigala, ya betul. Dan ini kan falsafah yang kalau kita kembali ke kitab suci, karena ini BKSN, dan saya pikir kita bicara apa-apa dalam konteks agama harus selalu kembali ke kitab suci, kan? Betul. Karena ini adalah pedoman dan pelita. Jadi kita mau bicara apa saja harus kembali kepada kitab suci sebagai titik tolak dan inspirator gitu. Nah, sesama itu diciptakan sebagai sesama, bukan serigala. Jadi homo homini socius, bukan homo homini lupus. Ya sebenarnya secara vertikal atas bawah itu artinya Tuhan dan manusia dihubungkan kembali oleh Yesus yang diutus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Dan kemudian secara horizontal kiri kanan Yesus merentangkan tangan sebenarnya untuk merangkul semua orang dan seluruh dunia untuk mari kembali bersekutu dengan Allah. Karena kalau kita kembali ke cerita tentang dosa asal dari Adam dan dosa kita semua manusia, dosa itu kan perbuatan jahat yang kita lakukan yang punya efek memutuskan relasi kita dengan Tuhan dan sesama, kan? Kan itu definisi dosa tuh. Jadi dosa itu melakukan dengan tahu dan mau tindakan kejahatan yang berefek memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama dan dunia. Jadi dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama, dosa terhadap alam. Makanya pertobatan ekologis perlu, kan? Dan siapa yang bisa menghubungkan kembali keterputusan yang terjadi karena keegoisan dan juga karena setan yang sudah berhasil merasuki setiap hati untuk orang jauh dari Tuhan tapi dekat dengan iblis. Betul. Nah, itulah Yesus mau disalibkan. Jadi penyaliban Yesus adalah cara Tuhan memulihkan kembali dan membaharui kembali relasi kita dalam hidup. Relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama dan keluarga, relasi dengan Tuhan. Sehingga kita kembali ke topik pertama. Kenapa mulai dari diri sendiri? Ya, tempatkan kembali Tuhan di hatimu. Dan untuk kita orang Katolik, pakai kembali itu tanda salib tidak hanya sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah tanda. Kalau dalam minggu lalu mungkin Pak Ege sudah dengar, saya berkhotbah tentang, di minggu sore itu saya berkhotbah tentang salib itu sebagai tanda kemenangan dan menenangkan. Jadi, kita buat tanda salib kan tanda kemenangan. Tapi juga itu tanda yang memenangkan dan menenangkan. Menenangkannya seperti apa? Kalau dalam nada guyon, teman-teman kita di Flores Tenggara Barat yang sama dikasih Tuhan, khususnya umat Katolik di mana saja yang sama dikasih Tuhan. Senang berjumpa lagi bersama saya, Egenius Sibah, dalam acara kesayangan kita Mimbar Agama Katolik. Dan pada kesempatan ini saya tidak hadir sendiri. Saya hadir bersama narasumber kita yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Romo Deken. Saya mengajak kita untuk menyapa narasumber kita. Selamat berjumpa lagi, Romo. Selamat berjumpa lagi para pemirsa. Senang berjumpa kembali dengan Anda di Mimbar Katolik TVRI NTB. Romo, terima kasih. Romo selalu hadir, selalu menemani saya dalam Mimbar Agama Katolik dan ulasan-ulasan dengan temanya yang kontekstual dan aktual, ya Romo. Terima kasih banyak dan ulasannya yang luar biasa. Romo selalu mendampingi kami dalam Mimbar Agama Katolik. Baik umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, sebelum kita memulai dengan Mimbar Agama kita pada kesempatan ini, saya mengajak kita bersama Romo memimpin doa supaya seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dan juga semua yang memfasilitasi kita di studio ini semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Untuk itu saya mohon Romo untuk memimpin kita dalam doa.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama Romo. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami, terutama ketika dunia sedang menampakkan ketidakpastian, baik secara sosial politik, juga gejolak alam. Engkau tetap memastikan bahwa Engkau tak pernah membiarkan kami berjalan dan berjuang sendiri dalam ketidakpastian dunia. Dan Engkau telah menganugerahkan diri kepada kami melalui pewahyuan sabdamu dalam kitab suci. Dan kami bersyukur karena di dalam gereja Katolik Engkau menganugerahi bulan September ini sebagai bulan kitab suci nasional untuk kami lebih dekat, mendekatkan diri dengan Dikau lewat sabdamu dan menjadikan sabdamu sebagai pedoman dan pelita yang menuntun jalan hidup dan perjuangan dan siarah kami, terutama juga dalam bingkai tahun jubileum dengan tema Pesiarah Harapan. Semoga sabdamu selalu menjadi pedoman dan pelita yang menerangi hati dan pikiran dalam seluruh siarah kami, terutama ketika dunia memberikan kami ketidakpastian untuk ketenangan dan kedamaian, tapi kasih-Mu senantiasa menyelimuti, menguatkan dan meneguhkan kami, bahwa dalam Dikau kami selalu merasa aman dan nyaman. Maka kami bersyukur untuk kesempatan istimewa ini. Hadirlah bersama kami, menerangi hati dan pikiran kami dengan sabdamu, juga umat-Mu yang akan mengambil bagian dalam mendengarkan mimbar ini, rekan-rekan kerja di kru TVRI NTB ini, tempat ini dan sekitarnya dengan segala berkat dan rahmat surgawi-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baik umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, kita sudah diawali dengan doa dan berkat oleh Romo, narasumber kita. Baik, sebelum kita masuk ke tema Romo, ini masih hangat. Romo, ini kita Katolik selalu awali doa itu awali dan akhir yang tanda salib. Bagaimana Romo? Ini masih hangat sebelum kita masukin. Baik, silakan Romo. Kebetulan jelaskan. Kali ini juga Pak Ege number one itu tidak lupa bawa salib ya. Ya, betul. Dan kali ini saya number one-nya bawa kitab suci karena salib dan kitab suci itu sebuah atau tanda simbol identitas Katolik ya. Oke Pak Ege, pertama kita sebagai orang Katolik bersyukur karena September itu super spesial gitu. Kenapa super spesial? Karena September itu ditempatkan oleh gereja sebagai suatu bulan khusus untuk kita lebih dekat dengan Tuhan melalui sabdanya yang disebut dengan kitab suci. Ini kan kitab suci, buku yang suci karena memang berisi sabda-sabda Allah. Dan sabda Allah itu tidak ada yang tidak suci. Dengan membaca dan merenungkan saja sudah menyucikan kita, karena kita yang membaca juga kan orang berdosa. Kemudian September ini juga terkenal sebagai sebuah perayaan salib. Karena apa? Dalam bulan September ini biasanya setiap tanggal 14 September dalam kalender gereja Katolik itu ada pesta salib suci yang oleh gereja sudah dirayakan minggu lalu ya. Betul. Kebetulan tanggal 14 juga pas dengan hari Minggu ya. Kalau dalam kacamata iman tidak ada yang kebetulan, semua itu karena Deus Providebit atau bahasanya Romo Patris Allegro di edisi kali lalu di tempat ini, bahwa beliau datang dari Kupang dan bisa mampir dan berbincang-bincang di TVRI NTB itu sebuah Providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Maka bagi kita memang tidak ada yang kebetulan, selalu dalam rencana dan penyelenggaraan Allah. Dan bagi kita penyelenggaraan itu selalu indah pada waktunya, walau mungkin dalam waktu dan kacamata kita itu tidak indah. Karena memang begitu, rahmat itu datang tidak dengan indah-indah saja, tapi harus melalui salib kalau dalam pandangan kita. Bagaimana kita memaknai salib suci ini? Mungkin kita bisa lebih detail dan lebih dalam akan memaknai itu di bagian akhir, tapi saya tertarik dengan pertanyaan awal. Kenapa gereja Katolik selalu memulai dengan tanda salib? Dan ini juga pertanyaan yang selalu muncul ketika kita bergulat dan bergaul dengan publik kan. Ketika orang belum bisa membedakan, karena gereja ini kan banyak juga. Kita gereja Katolik Roma, teman-teman lain gereja denominasi. Kita sering disebut dengan gereja Katolik Roma. Gereja teman-teman lain kan sering disebut dengan gereja Kristen, Protestan, ya sudahlah. Tapi paling penting untuk kita adalah identitas Katolik kita itu terjelmah dan teraktualisasi dalam sebuah tanda yang disebut tanda salib. Dengan cara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, saya ketika merenungkan salib suci ini ada sebuah hal yang menarik untuk saya maknai dan mungkin bisa saya bagikan untuk teman-teman, bahwa salib sebagai simbol dan salib sebagai tanda. Salib sebagai simbol ya ini dia, itu salib. Simbol salib.
Kemudian salib sebagai simbol juga orang bisa pakai tato salib kan? Ya, kalung salib. Iya, kalung salib. Tapi juga perlu kita pertanyakan, salib itu berisi apa? Kita itu, salib itu menyelamatkan karena ada Yesus. Mengapa dalam gereja Katolik itu salib selalu ada Yesus yang disebut dengan korpus. Korpus artinya fisik dari gambar dan badan Yesus yang ada di salib. Karena begini, kita memahami dan percaya kepada salib yang sekedar sebagai sebuah simbol, misalnya tanda salib tanpa ada korpus, itu kan bisa ditafsir juga, karena yang disalibkan bukan cuma Yesus. Di kiri kanan Yesus kan ada 2 orang penjahat juga yang disalibkan. Nah, sekarang kalau kita pakai salib tanpa korpus Yesus, itu salib siapa punya? Jangan sampai itu penjahat punya, tapi bentuknya salib. Jadi salib itu belum tentu menyelamatkan kan? Jadi kenapa kemudian saya selalu ajak dan dalam nada guyon sih kepada teman-teman Katolik, kalau lu Katolik pakai itu salib yang ada korpus. Jangan salib yang tanpa korpus. Nanti itu salib siapa punya? Yesus punya, itu penjahat punya. Ya, Oke. Itu kan salib sebagai sebuah simbol. Jadi Pak Ega, semoga teman-teman dan orang Katolik itu ke depan memahami itu ya. Kemudian salib sebagai tanda. Salib itu menyelamatkan bukan saja karena kita mengenakan salib walaupun sudah punya korpus kan. Tapi ia baru menyelamatkan ketika kita melakukan itu sebagai sebuah tanda. Kenapa dalam gereja Katolik selalu memulai doa dengan tanda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Artinya, kalau dalam bahasa Inggris itu lebih enak lagi dan asik lagi. In the name. Artinya dalam nama Bapa dan Putra. Bukan atas nama ya. Jadi in itu diterjemahkan dengan dalam. Artinya kita melakukan sesuatu ketika kita membiarkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada di dalam diri kita, bekerja dari dalam diri kita. Pertanyaannya, kita kan manusia yang lemah dan berdosa ya. Justru karena itu, makanya kita butuh Tuhan. Kita lemah, berdosa, dan tak berdaya. Kita butuh Tuhan datang untuk menyucikan kita, menguduskan kita, supaya kita layak berbicara atas nama Tuhan. Karena ketika kita berdoa kan, kita berbicara dan bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi kita kuduskan diri dulu, dan tanda salib adalah sebuah proses pengudusan. Mungkin sepintas untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang mengapa gereja Katolik selalu memulai doa dan aktivitas dengan tanda salib. Bahkan dalam nada guyon itu kita di Flores, orang pergi ambil kelapa orang aja buat tanda salib. Kenapa? Mau curi supaya dia tenang. Oke, silakan Bagi. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya. Semoga umat kita ya memahaminya. Jadi kalau berdoa buat tanda salib yang betul-betul buat tanda salibnya, jangan asal. Dan yang benar itu katanya mulai dari sini ubun-ubun sampai di pusar, lalu kiri kanan. Yang lain kan karena begini, tidak jelas. Tanda apa itu? Oke. Ya baik, terima kasih Romo untuk penjelasan. Semoga umat kita ya katekesi singkat ini semakin baik. Romo, kita kembali ke tema kita ya. Kaitan dengan bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Baik, tadi Romo sudah singgung sedikit bagaimana Romo menjelaskan tema ini dan kaitan dengan kekhasan Gereja Katolik di bulan September. Baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Ege dan para pemirsa. Mungkin kalau kita ingat di edisi sebelumnya di Mimbar Agama Katolik TVRI NTB juga kita pernah berbicara tentang bagaimana kita menghargai alam dengan membangun kembali relasi dengan alam lewat pertobatan ekologis kan. Betul. Dan Bapak Ibu, itu sangat aktual dan relevan ketika kemudian kita memaknai gejolak alam yang terjadi di seputaran tahun-tahun terakhir. Kita di NTB ada banjir bandang. Di bulan September ini beberapa saat lalu Bali di musim kemarau seperti ini tiba-tiba juga banjir bandang. Nah, ada apa? Kalau saya sih merefleksikan, mungkin kita tidak serius untuk melakukan pertobatan ekologis. Kita tidak betul-betul mau menyatukan kembali dengan alam dan menghargai alam dan menjadikan alam sebagai sahabat. Waktu itu kan ada kata-kata menarik dari bahan pendalaman kali lalu tuh. Alam itu sahabat, tanah itu sahabat. Karena memang kalau kita kembali ke kitab Kejadian, kisah penciptaan, manusia itu diciptakan dari tanah kan. Setelah Tuhan melihat manusia itu berbentuk bagus, lalu dia menghembuskan nafas, jadilah manusia dan kita hidup kan. Jadi kita ini dari tanah, maka menghargai tanah dan alam adalah menghargai diri kita karena memang kita terbentuk dari tanah. Yang terjadi, kita tidak menghargai alam. Kita mengeruk keuntungan dari alam. Bahkan kita memperkosa alam untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Padahal kita berpijak di alam itu dan itu loh, alam lo rela mau jadi tempat pijakan supaya kita hidup. Nah, kita manusia mau nggak diinjak untuk membuat orang lain hidup? Ya, seperti itulah alam itu menghargai kita. Nah, kita manusia jangan juga tidak menghargai alam. Jangan sewenang-wenang terhadap alam.
Ya, kita di NTB ini punya alam yang subur ya. Bayangkan kalau kita ke Timur Tengah, apa yang terjadi? Maka orang bilang Indonesia itu surga, memang benar. Alamnya sangat indah, sangat subur. Kita tidak perlu menanam, lempar ubi aja dia bisa tumbuh kan, tumbuh subur. Di Timur Tengah, saya sudah 2 kali ke sana. Aduh, betapa hanya melihat saja betapa kita merasa hidup itu gersang. Melihat saja kegersangan padang gurun. Indonesia itu super apa namanya, beautiful gitu. Jadi Indonesia itu surga. Nah, kembali ke tema. Kali ini gereja itu mengajak umat untuk lebih dalam membangun kembali relasi itu. Setelah dengan membangun relasi dengan alam, kita coba kembali ke dalam pribadi dan Tuhan. Sehingga di tema BKSN yang ada, itu temanya Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Ini juga sangat relevan dan aktual karena, maaf saja kalau kita mau bicara jujur dengan kenyataan, kita itu sedang diobok-obok, dipecah belah, yang orang bilang diadu dengan politik adu domba. Bandingkan situasi sosial politik terakhir kan, kerusuhan ada di mana-mana, gesekan politiknya sangat tinggi. Dan yang paling penting bukan hanya konteks Indonesia loh gesekan politik, juga ada namanya geopolitik. Bagaimana politik itu digesekkan dan digosokkan sehingga kita juga terlibat dalam persoalan Rusia, Ukraina, Cina dan apa pokoknya ya, Israel dan Palestina kan. Itu kan hal-hal di luar kita, tapi itu dentumannya sangat mempengaruhi keberadaan kita juga. Jadi persoalan dan konflik-konflik yang ada baik secara global, geopolitik, atau secara nasional dan bahkan lokal, kita di NTB kan kepercik juga tuh gejolak sosial politik itu. Itu kan menciptakan banyak hati yang terluka kalau bahasa kerennya ya. Menciptakan banyak hati yang terluka selain gedung yang terluka kan. Kan banyak juga gedung-gedung DPR yang terluka, dibakar tanpa dia bersalah kan. Ya, kalau kita berpikir rasional sih, dia kan tidak pernah mempersalahkan kita. Gedung itu tidak pernah mengecewakan kita. Ngapain dia yang jadikan objek pelampiasan kan? Tapi ya itulah efek dari hati yang terluka yang tidak terluapkan. Sehingga ketika kita merefleksikan tema Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup, ya memang ini saatnya kita membangun kembali dan merajut kembali relasi yang telah terputus, relasi yang telah terpecah, relasi yang telah diadu domba. Kalau dalam bahasa teologis dan spiritual kitanya, ya kalau kita sudah diadu domba, mari kita mengadu ke anak domba, toh? Karena kita dalam gereja Katolik itu ada ritus anak domba yang memulihkan kembali hubungan kita dalam damai. Jadi setiap kali kita merayakan misa, kita berdoa, anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Ya. Kita sudah diadu domba, tapi jangan lupa kembali ke anak domba. Jadi itu mungkin sepintas hal yang bisa saya sampaikan, bahwa ketika gereja melalui BKSN dan temanya tahun ini mengambil tema Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup, kita harus paham bahwa bukan manusia dan dunia yang bisa merajut kembali apa yang sudah rusak dan retak, tapi hanya Allah. Karena kenapa Allah? Allah yang menciptakan kita dan dunia, Allah yang tahu lebih baik kerusakannya ada di mana, dan Tuhan tahu bagaimana memulihkan kembali kerusakan itu. Terima kasih Romo, kita break sejenak ya. Baik, umat Katolik di mana saja berada, kita break sejenak. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Cek, Mer. Umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dalam acara Mimbar Agama Katolik dari TVRI Nusa Tenggara Barat. Saya mengajak kita untuk kembali bersama dengan narasumber kita. Baik, Romo, tadi Romo sudah menjelaskan akibat apa segala macam kaitan dengan hal-hal ketidakharmonisan dalam relasi dengan alam, relasi dengan sesama manusia. Dan pada BKSN ini minggu pertama, kita lihat bahwa tema pembaruan relasi dengan diri sendiri. Mengapa harus relasi dengan diri sendiri? Kenapa harus relasi dengan ini dulu? Karena tema minggu pertama harus relasi, pembaruan relasi dengan diri sendiri. Bagaimana Romo menjelaskan ini? Baik, silakan. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa kalau kamu mau menjadi pengubah atau mengubah dunia, pertama ubahlah dirimu sendiri. Ya, saya rasa dalam konteks relasi, ketika sudah retak dan sudah rusak, yang paling penting adalah kita kembali ke dalam diri untuk melihat diri kita, dan jangan melihat orang lain. Kadang-kadang kita itu suka mengkambing hitamkan orang sampai kita lupa melihat diri sendiri. Dan saya rasa menarik juga Pak Ege,
di awal September ini kami Imam Unio, Keuskupan Denpasar itu melakukan retret tahunan kan. Ya. Dan di bagian awal retret kita melaksanakan misa pembuka yang langsung dipimpin oleh Bapak Uskup Denpasar, Monsinyur Dr. Silvester San. Waktu itu Injilnya berbicara tentang Yesus yang datang ke kampung halamannya di Nazaret, tapi dia ditolak. Jadi kan ditolak, itu kan merusak relasi. Iya. Dia berasal dari Nazaret, kampung asalnya, tapi dia ditolak. Ditolak. Itu sudah sangat merusak relasi. Tapi kemudian pengalaman penolakan itu juga tidak mungkin tidak terjadi dalam setiap pribadi ya. Yesus saja dan Tuhan saja ditolak, apalagi kita. Kalau kita ditolak kan itu otomatis sudah merusak relasi. Dan bagaimana menghadapi peristiwa atau kenyataan penolakan untuk kita tetap at home gitu, percaya diri dan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Ya, jalan keluarnya tentu kita tidak perlu fokus pada orang yang menolak kita atau mempersoalkan kita. Kita fokus melihat diri sendiri, bagaimana kita menata diri supaya penolakan menjadi kekuatan untuk kita lebih bergairah dalam hidup dan pelayanan kan. Maka di awal-awal memang Bapak Uskup mengingatkan kita, manfaatkan kesempatan retret itu sebagai sebuah kesempatan untuk melakukan 3 hal ini. Pertama, introspeksi diri. 2, memperbaiki diri. 3, memelihara hidup rohani. Kita ketika mengintrospeksi diri dan untuk memperbaiki diri dan memelihara hidup rohani, maka itu berarti kita bicara tentang pribadi kan, diri sendiri. Maka selama retret memang adalah kesempatan untuk kita banyak merefleksikan diri, keberadaan diri untuk menata diri lebih baik di saat-saat ke depan. Nah, kita kembali ke tema BKSN. Kenapa tema ini ketika gereja mengajak untuk kita membaharui relasi dalam hidup dan melibatkan Allah, dan tidak pertama kita membangun relasi dengan Allah, ini sesuatu yang perlu kita cermati dan kita maknai. Beberapa saat lalu ketika memberikan pembekalan BKSN ini untuk para fasilitator dan beberapa pengurus dari KBG dan lingkungan di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram, sempat saya bertanya kepada mereka, menurut kamu, mengapa sub-sub tema pendalaman ini tidak mulai dari membangun relasi dengan Allah dulu, tapi dimulai dengan membaharui relasi dengan diri sendiri. Ada apa? Kan kita kan diciptakan oleh Allah. Berarti pertama memulihkan relasi dengan Allah, baru dengan diri sesama dan keluarga. Lalu saya bilang dalam penjelasan itu, yang juga bisa saya sampaikan sekarang, karena apapun mulai dari diri sendiri. Bicara tentang sesama, bicara tentang keluarga, dan bicara tentang Tuhan, semua kembali kepada diri sendiri. Persona. Dan kalau kita kembali ke dalam diri sendiri, maka kita akan menemukan, dan kita perlu menemukan, karena banyak orang tidak menemukan dan menyadari ini, bahwa setiap pribadi itu unik dan diciptakan sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Saya pikir di tempat ini juga, Romo Patris Allegro menyampaikan hal ini bulan lalu kan. Setiap manusia yang diciptakan itu imago Dei, gambar dan rupa Allah. Tuhan tidak pernah menciptakan orang karena kalau istilah produknya itu produk gagal gitu. Tidak ada. Karena semua diciptakan karena cinta, dengan cinta yang satu dan sama, cuma diberi label berbeda. Ada suku ini, ada agama ini, agama itu. Tapi sejatinya, semua diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, kalau orang menyadari itu, bahwa setiap pribadi dan dirinya adalah berharga, diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, lalu kemudian dia memandang orang lain juga adalah gambar dan rupa Allah, maka itu sudah cukup untuk memulihkan relasi. Itu sudah cukup. Jadi memperbaiki insight gitu, cara pandang tentang diri sebagai gambar dan rupa Allah, dan juga memandang orang lain sebagai gambar dan rupa Allah. Maka kalau itu sudah tertanam, relasi akan pulih. Karena kembali ke ajaran Yesus kan, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Atau dalam bahasa lain kan, civis amare ama. Saya pikir Pak Ege juga pernah dengar tuh kan, kita di seminari. Civis amare ama. Jika Anda mau dicintai, cintailah. Ya, itu. Jadi kunci kenapa mulai dari diri sendiri, ketika kita sudah memformat, mengintrospeksi diri, memperbaiki diri, dan menemukan kembali jati diri kita,
itu akan sangat membantu untuk kita menemukan jati diri orang lain yang juga sama seperti kita dalam bingkai Imago Dei. Semua diciptakan oleh Allah dengan keunikan, kelebihan dan kekurangan, dan Tuhan menciptakan dengan cinta yang satu dan sama. Tidak ada begini, bagian diciptakan dengan setengah cinta, dengan berapa persen cinta. Semua dengan cinta yang 100% dari Allah. Nah, ketika sudah menemukan itu dalam diri, diharapkan itu membias dalam relasi dengan orang-orang lain. Sebenarnya, saya selalu bilang, relasi dengan Allah itu no problem. Tuhan tidak pernah marah dan tidak pernah kecewa dan tidak pernah punya putus hubungan dengan kita. Karena kan yang sensitif ini manusia. Relasi itu retak karena masalah perasaan saja lebih banyak. Dan Tuhan itu tidak seperti kita, kebaperan gitu. Waktu itu juga saya singgung, ini tema yang sangat bagus untuk kita kembali ke perasaan. Karena relasi itu retak karena masalah perasaan. Betul, Romo. Mungkin sementara begitu dulu. Baik, terima kasih, Romo. Jadi penekanan tadi dari penjelasan Romo, saya mau katakan bahwa harus kita introspeksi diri dulu. Setelah kita introspeksi baru bina relasi. Sehingga tema minggu pertama betul bahwa pembaruan relasi dan diri sendiri itu menjadi titik start untuk kita relasi. Satu hal yang Romo jelaskan saya teringat. Dari ciptaan lain itu hanya manusia yang dihembusi roh ya. Sedangkan ciptaan lain itu Tuhan menciptakan di kitab Kejadian. Bahwa Allah setelah itu lalu menghembuskan roh. Ya, itu berarti kita manusia tadi Imago Dei itu memang betul karena memang Allah menghembuskan. Ciptaan lain kan tidak dihembusi roh dalam kitab suci. Luar biasa Romo. Baik, terima kasih. Baik Romo. Kemudian kita masuk ke minggu kedua. Minggu kedua tadi Romo sudah jelaskan bahwa pembaruan relasi dengan sesama. Baik tadi Romo sudah singgung bahwa setelah kita insight terhadap diri sendiri lalu kita masuk pada tema pendalaman yang minggu yang kedua. Tema yang kedua itu pembaruan relasi dengan sesama. Bagaimana penekanan ini kita harus melihat sesama itu. Tadi Romo sudah singgung bagaimana Romo menjelaskan lebih detail lagi kaitan dengan sesama itu siapa sih? Silakan Romo. Ya, kita kan waktu belajar filsafat ada istilah gini, homo homini socius, not homo homini lupus. Manusia itu adalah sesama bagi orang lain dan bukan serigala. Ya betul. Dan ini kan falsafah yang kalau kita kembali ke kitab suci, karena ini BKSN, dan saya pikir kita bicara apa-apa dalam konteks agama harus selalu kembali ke kitab suci kan? Betul. Karena ini adalah pedoman dan pelita. Jadi kita mau bicara apa saja harus kembali kepada kitab suci sebagai titik tolak dan inspirator gitu. Nah, sesama itu diciptakan sebagai sesama, bukan serigala. Jadi homo homini socius, bukan homo homini lupus. Kemudian kenapa orang berubah menjadi serigala untuk sesama? Kira-kira menurut Pak Ege kenapa orang kemudian bisa menjadi serigala untuk sesama, lupa kalau itu adalah sesama yang perlu dihargai? Ya, kalau kita coba menelusuri ya, dengan bertolak dari pengalaman kita dan pengalaman orang mendadak berubah sebagai serigala bukan karena Tuhan menciptakan benih itu di dalam setiap pribadi kan? Karena di kitab Kejadian itu semua diciptakan baik adanya. Kemudian kenapa orang tidak baik? Ya kita kembali ke kisah awal manusia ketika jatuh dalam dosa pertama dalam diri Adam dan Hawa. Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak baik dalam diri Adam dan Hawa. Tuhan hanya mengingatkan mereka untuk membatasi diri kan? Kamu boleh makan apa saja dari semua yang sudah ada di Taman Firdaus, tapi buah dari satu pohon itu dan disebut pohon pengetahuan tidak boleh kamu larang. Tapi tiba-tiba ular datang, itu kan faktor luar yang datang, mencobai dan menggoda untuk mereka dipelintir gitu. Ya ular kan selalu memelintir. Dipelintir, bilang salah Tuhan ngomong kayak gitu kan kalau kita bahasakan dengan cara lain tuh. Tuhan salah ucap kan. Setan kan lebih licik dia mempermainkan kata-kata kan. Dia licik karena makanya dia datang dalam bentuk ular dan ular itu kan lidahnya bercabang. Orang yang licik kan seperti selalu dianggap lidah bercabang, lidah ular tuh. Lidah ular. Iya. Ini makanya juga kita ingat kalau bicara ular ini, Yesus pernah bilang apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya ular memang cerdik, tapi tidak punya ketulusan. Itu yang jadi kunci. Nanti kita lihat itu kenapa orang kemudian menjadi serigala. Masalahnya itu punya kecerdikan, tapi tidak punya ketulusan. Artinya gini, jadi
Tuhan tidak menciptakan orang menjadi serigala, tapi serigala itu tumbuh ketika orang tidak mau dengar Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau setia pada perintah Tuhan, tapi dia lebih pada suara-suara sumbang gitu. Jadi tidak punya pendirian. Dan tidak menggantungkan diri pada Tuhan yang sudah menciptakan. Nah, kita kembali ke Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pertama. Itu kan karena mereka tidak peduli lagi dengan yang Tuhan omong. Tidak taat dan tidak setia pada apa yang Tuhan katakan. Lebih mau dengar ular. Jadi sebenarnya orang berubah menjadi serigala. Pertama bukan karena Tuhan ya. Iya, betul. Tapi karena hantu. Iya, tapi sabar Roma sebentar. Nanti kita lanjut bagus. Baik, umat Katolik yang sama dikasih Tuhan. Jangan kemana-mana, kita break sejenak karena ada pariwara berikut. Tetap stay bersama kami. Yang sama dikasih Tuhan, senang Anda masih tetap setia bersama kami dalam mimbar agama Katolik. Saya mengajak kita untuk kembali bersama dengan narasumber kita. Baik, Romo sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatu baik adanya. Lalu dalam perkembangan relasi sebagai manusia itu ada serigala-serigala dalam diri manusia. Bagaimana Romo menjelaskan lagi tadi sudah kita terpotong karena ada pariwara. Silakan Romo. Oke, terima kasih Pak Ege dan para pemirsa. Kita akan coba melihat lebih lanjut sumber keretakan relasi dengan sesama itu termasuk juga di dalam keluarga ya. Kalau di tema BKSN ini kan ada 2 paket itu dalam hubungan dengan sesama. Pertama membaharui kembali relasi dengan sesama, lalu kemudian dengan keluarga, lalu dengan Tuhan. Nah, saya rasa keluarga dan sesama ini sama saja ya. Betul, karena itu pribadi lain yang memang perlu kita bangun dan perbaharui relasinya. Oke, kita kembali ke kenapa orang mendadak menjadi serigala bagi sesama. Iya, betul. Nah, itu karena apa? Dia membuka hati kepada gerakan lain yang bukan gerakan Allah. Atau dia membuka hati kepada suara lain yang bukan suara Allah. Seperti manusia pertama jatuh ke dalam dosa pertama karena mereka lebih mendengar dan setia pada ular yang berbicara bahwa Tuhan tidak bilang begitu atau coba kamu buat. Jadi mereka lebih terbuka hatinya kepada suara ular daripada suara Allah. Nah, kita kembalinya begini Pak Ege. Ini kan kita bicara BKSN ya. Bulan Kitab Suci Nasional. Ya. Kalau kita tidak mau menjadi serigala untuk sesama, ya buka hatimu untuk dengar sabda Allah ini. Dan kenapa kemudian gereja itu menempatkan bulan September itu sebagai bulan khusus Kitab Suci Nasional? Karena memang kita jarang baca Kitab Suci. Betul ya. Kan orang Katolik kan jarang baca Kitab Suci. Betul. Jarang, betul. Pergi misa pun dengar Kitab Suci ya karena formalitas saja. Betul. Dan ini ada satu video menarik yang saya dengar dari Zoom kemarin bersama satu orang pastor SVD. Ketika bicara tentang relasi antara memahami kitab suci dan misa ya. Sebelum kita kembali ke apa tadi serigala relasi. Dia bilang, Bapak Ibu, misa itu penting dan Yesus itu merayakan misa hari Minggu. Saya kadang guyon gini, ya umat yang biasa misa hari Sabtu sore coba mulai berpikir. Yesus itu bangkit hari Minggu. Hari Minggu itu hari Tuhan kok. Cobalah, jangan terus-terus misa Sabtu sore, sesekali hari Minggu. Apalagi kalau kamu misa Sabtu sore dengan alasan kerja dan libur dan lembur, oh aduh. Karena gini, dia menekankan, Yesus itu merayakan misa hari Minggu. Hari pertama Minggu itu di Kitab Suci kan? Betul. 2 orang murid ke Emmaus. Mereka membahas Kitab Suci, berita-berita yang lagi aktual. Betul. Tapi waktu mereka berbicara dan bercakap-cakap tentang Kitab Suci, mereka tidak paham. Sore harinya ketika Yesus mengadakan perjamuan dengan memecah-mecahkan roti, terbukalah hati dan pikiran mereka untuk memahami apa yang mereka bahas. Nah, kenapa gereja Katolik menekankan Ekaristi? Anda boleh kuasa Kitab Suci, Anda boleh bicara banyak Kitab Suci, punya pengkhotbah hebat. Betul. Tapi butuh memecah-mecahkan roti untuk membuka pikiran kita. Makanya dalam gereja Katolik, misa itu nomor satu dan punya paket komplit. Utamanya mimbar sabda dan altar. Kan? Kita dengar sabda Allah dari mimbar sabda. Dan dikukuhkan dengan menyatukan diri dengan Tuhan sebagai bukti. Kita menyerap sabda itu, sabda menjelma menjadi manusia dan tinggal dalam kita dengan santap tubuh Kristus. Kan? Katolik bro, misa. Jadi untuk memahami kitab suci yang setebal ini memang kita butuh misa. Makanya saya bilang kepada umat saya di Mataram, kamu boleh rajin BKSN, kamu boleh rajin dengar khotbah di YouTube, tapi kalau kamu tidak misa, nol. Betul.
Saya pribadi pengalaman nih bagi setiap hari kan kita baca kitab suci nih. Betul. 13 tahun di seminari. Benar, kita bahas Setelah itu jadi imam sudah 19 tahun. Betul. Tapi saya merasa bahwa pikiran saya betul terbuka ketika saya berkhotbah dalam misa. Nah, itulah kenapa saya suka rekam khotbah saya, karena saya mau dengar lagi. Karena saya menemukan saya tidak pernah berpikir begini, kok saya bisa berpikir begini waktu khotbah. Kenapa? Misa, kekuatan misa mengubah untuk saya memahami apa pesan kitab suci dan bisa membantu orang memahami. Saya rasa umat juga mendengar banyak khotbah bagus di medsos, baik. Tapi kalau setia mendengar waktu misa, itu yang lebih bagus. Sayangnya umat kita waktu misa banyak tidurnya. Habis itu baru cari khotbah di YouTube. Hey, sorry ya, bahasa bapak-bapak sorry ya. Tapi dengan ini saya mau mengatakan bahwa kita mencintai kitab suci, juga jangan lupa mencintai Ekaristi. Kita tidak mengadu prinsip sola scriptura ya. Benar. Teman-teman gereja lain maaf, mereka menganut sola scriptura. Kitab suci itu sumber keselamatan. Tapi kita suci sumber keselamatan, tapi perlu dikukuhkan dengan misa. Betul. Itulah Katolik. Nah, oke. Kembali ke manusia serigala. Manusia serigala, betul. Kenapa orang kemudian berubah menjadi serigala? Karena satu, hatinya tertutup kepada suara Tuhan, tidak taat dan setia kepada Tuhan, tapi lebih taat dan setia kepada suara iblis yang datang dalam bentuk ular. Sehingga orang berubah menjadi serigala karena iblis berhasil merebut hati dan seluruh dirinya. Dan iblis kan tidak suka damai kok. Iya. Betul. Iblis suka perang. Perang, ya. Dan kalau orang suka perang, itu karena iblis sudah merasuki hatinya. Dan ketika orang sudah dirasuki dan dikuasai iblis, dia tidak akan melihat sesama sebagai teman, musuh yang harus dihancurkan. Betul. Maka orang ganas dan bengis kan? Itu bukan karena manusianya, tapi karena iblis yang masuk di dalam hati manusia. Mungkin suatu saat perlu kita berbincang-bincang lagi tentang revolusi hati. Saya pernah kasih rekoleksi tentang revolusi hati. Bagaimana kita merevolusi hati setelah hati kita dikuasai oleh iblis dan kegelapan. Kemana kitab suci? Kemana Roh Kudus? Perjuangan kita adalah kenapa kita perlu retret dan perlu rekoleksi? Untuk kita membuka kembali hati kita kepada sabda Allah, kepada Roh Kudus. Karena kalau sabda Allah yang adalah terang dan pelita, dan Roh Kudus yang adalah cahaya Tuhan masuk dan merebut kembali hati kita, setan kan takut gelap kan? Gelap, iya. Berarti ada terang di hati. Kalau sudah ada terang, dia menyingkir. Dia takut sudah. Tapi kalau tidak ada terang yang masuk, setan kan suka gelap. Dia akan beraksi. Dan kalau hati kita gelap, dia yang akan merajai dan menguasai, dan dia bebas mengatur kita. Hati ini kan pengendali untuk setiap pribadi, bahkan pikiran. Sehingga orang kalau kemudian berubah menjadi serigala untuk sama, itu karena ada iblis di hatinya. Hatinya dikuasai oleh kegelapan. Sehingga dia tidak pusing. Itu manusia ditembak, itu manusia dipukul, itu manusia dihabisin. Loh, itu gambar dan rupa Allah loh. Iya, betul. Itu juga dirimu yang terjelma dalam diri orang lain. Maka saya sih kemudian berpikir begini ya. Lawan dari serigala apa? Domba. Lawan dari serigala domba. Maka kalau mau melembutkan kembali orang yang berhati serigala, harus masuk anak domba. Kita kembali ke tema pembicaraan awal. Orang yang berwatak serigala akan suka mengadu domba. Dan itulah yang terjadi ketika kita punya banyak kerusuhan, peperangan, konflik, pertikaian antara sesama. Bahkan orang memakai sampel bingkai agama untuk memerangi orang bermusuhan. Padahal semua orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan orang lain adalah gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan sudah berpesan, perlakukanlah orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Setelah itu, cintailah orang lain seperti Anda ingin dicintai. Jadi, kalau mau melembutkan kembali hati serigala, masuklah anak domba. Dan itu dalam Ekaristi. Dan itu dalam Ekaristi. Kita kembali ke Ekaristi mencakup sabda Allah dan perjamuan tubuh Kristus. Jadi untuk melembutkan hati yang serigala, masuklah kembali anak domba Allah. Penting juga PG, karena ada bahasa begini, serigala berbulu domba. Nah itu juga penting kan? Betul. Serigala berbulu domba. Lebih baik menjadi domba berbulu serigala. Ya lebih bagus, lebih mulia itu. Nah, tentu ini hal lain yang akan kita bicarakan pada kesempatan lain. Tapi intinya gini, ketika relasi kita dengan sesama retak,
itu karena kita melihat sesama bukan sebagai homo hominisius, tapi homo homini lupus, betul. serigala. Kenapa kita melihat orang sebagai serigala? Karena hati kita sudah direbut oleh iblis dan kuasa kegelapan. Karena kita tidak setia dan taat kepada sabda Allah. Seperti yang disabdakan kepada manusia pertama. Kita lebih setia pada sabda dan berita di medsos kalau zaman sekarang. Ya sekarang kan berselebaran berita. Berita di medsos itu benar atau tidak kan? Tidak, yang penting viral kan? Iya, betul. Saya pernah buat caption, ada caption menarik yang saya buat waktu kita retret di sela-sela terakhir lah. Karena waktu itu kan kita retret pas lagi booming berita tentang Kompol Kosmas Kaju. Betul. Banyak berita, kan dalam minggu itu berita viralnya banyak. Betul. Setelah kerusuhan, pembakaran, tiba-tiba muncul masalah ojek online dengan polisi, lalu memuncak pada pengadilan yang tidak adil kepada Kompol Kosmas Kaju kan. Karena logikanya tidak masuk di akal. Yang lain yang nyetir dia yang kena. Terus karena dia yang perintahkan, dia di mana di atas saya masih ada atasan kan yang memerintahkan. Jadi sebenarnya irasional itu. Tapi sudahlah, itu bukan urusan kita. Yang paling penting itu waktu itu saya sempat komentar gini. Ini BKSN, makanya coba dengar Tuhan bilang apa tentang hidup kita daripada orang bilang apa tentang hidup kita. Artinya medsos memang berselebaran dengan banyak berita dan akan selalu ada berita viral. Karena memang tujuannya untuk naik rating. Tapi ini sabda Allah ini loh, buku yang sudah lama ini. Betul. Kenapa orang tidak mau baca? Kita baca, kita dengar. Tuhan bilang apa tentang kita? Kita benar. Dan ini selalu aktual dan relevan, karena ini bukan suara manusia. Ini bukan mengejar viral, rating. Tapi ini pelita dan pedoman. Ini kan kitab suci yang sudah diciptakan berapa puluh abad yang lalu. Isinya sama, tapi selalu aktual dan relevan ketika kita maknai, karena Roh Kudus menjadi penerangnya. Jadi kita kembali ke, kalau mau mengubah orang dari serigala, jangan lupa cicipi anak domba Allah, dan itu berarti melalui misa yang adalah sabda Allah dan tubuh Kristus. Baik Romo, terima kasih luar biasa untuk penjelasan. Baik, kita break sejenak dulu. Baik umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, jangan kemana-mana, kita break sejenak karena ada umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, senang Anda masih tetap setia bersama kami dalam Mimbar Agama Katolik. Saya mengajak kita untuk bersama dengan narasumber kita. Baik Romo, ini kita sudah bahas kaitan relasi, pembaruan relasi dengan diri, pembaruan relasi dengan keluarga, pembaruan relasi dengan Allah. Dan ini saya pikir bahwa dalam membina relasi itu ada salib. Relasi dengan Allah, relasi dengan sesama. Bagaimana Romo menjelaskan keterkaitan tema BKSN dengan salib? Baik, silakan. Oke, terima kasih Pak Ege. Memang tidak bisa kita lari dari salib ya, kalau kita bicara tentang pembangunan atau membangun kembali relasi. Nah, sebelum kita sampai ke salib, satu hal yang penting untuk kita maknai bahwa ketika kita mengambil tema Allah sumber pembaharuan relasi dalam hidup, sebenarnya itu sudah jelas menunjukkan kepada kita bahwa kalau mau relasi itu dipulihkan, membiarkan Allah bekerja. Itu. Dan Allah telah bekerja untuk membangun kembali relasi yang telah rusak, itu dengan cara salib. Penyaliban Kristus adalah cara Allah memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, dunia dan surga. Ya, ini salib ya. Salib ini kenapa berbentuk seperti ini Bapak Ibu? Secara vertikal ada atas dan bawah. Ya, sebenarnya secara vertikal atas bawah itu artinya Tuhan dan manusia dihubungkan kembali oleh Yesus yang diutus sebagai 100% Allah, 100% manusia. Dan kemudian secara horizontal kiri kanan Yesus merentangkan tangan sebenarnya untuk merangkul semua orang dan seluruh dunia untuk mari kembali bersekutu dengan Allah. Karena kalau kita kembali ke cerita tentang dosa asal dari Adam dan dosa kita semua manusia, dosa itu kan perbuatan jahat yang kita lakukan yang punya efek memutuskan relasi kita dengan Tuhan dan sesama kan? Kan itu definisi dosa tuh. Jadi dosa itu melakukan dengan tahu dan mau tindakan kejahatan yang berefek memutuskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama dan dunia. Jadi dosa terhadap Allah, dosa terhadap sesama, dosa terhadap alam. Makanya pertobatan ekologis perlu kan? Dan siapa yang bisa menghubungkan kembali keterputusan yang terjadi karena keegoisan dan juga karena setan yang sudah berhasil merasuki setiap hati untuk orang jauh dari Tuhan tapi dekat dengan iblis. Betul. Nah, itulah
Yesus mau disalibkan. Jadi penyaliban Yesus adalah cara Tuhan memulihkan kembali dan membaharui kembali relasi kita dalam hidup. Relasi dengan diri sendiri, relasi dengan sesama dan keluarga, relasi dengan Tuhan. Sehingga kita kembali ke topik pertama. Kenapa mulai dari diri sendiri? Ya, tempatkan kembali Tuhan di hatimu. Dan untuk kita orang Katolik, pakai kembali itu tanda salib tidak hanya sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah tanda. Kalau dalam minggu lalu mungkin Pak Ege sudah dengar, saya berkhotbah tentang, di minggu sore itu saya berkhotbah tentang salib itu sebagai tanda kemenangan dan menenangkan. Jadi, kita buat tanda salib kan tanda kemenangan. Ya, tapi juga itu tanda yang memenangkan dan menenangkan. Menenangkannya seperti apa? Kalau dalam nada guyon, teman-teman kita di Flores pergi ambil kelapa orang, dia buat tanda salib supaya dia rasa tenang. Toh? Ya, betul. Padahal itu berdosa kan? Berdosa, ya, tapi betul, dia tenang. Atau contoh lain yang lebih kontekstual. Ketika Kompol Kosmas Kaju dibilang bahwa dia dicopot dari jabatannya, apa yang dia buat? Dia menarik nafas, menengadah ke atas, lalu buat tanda salib. Betul. Dan dia bilang apa? Ya, tidak ada orang yang mau melakukan kejahatan, tidak ada orang yang mau membunuh sesama. Tapi itu terjadi karena saya taat kepada perintah atasan. Dan dalam khotbah hari Minggu, di Minggu pagi saya bilang apa? Dia sudah menunjukkan ketaatan kepada atasan dan kepada yang di atas. Harga ketaatan itu mahal. Kita bisa jadi korban. Dan Yesus kan mati di salib itu kan ketaatan. Ya, taat kepada rencana dan kehendak Bapa, tapi menyelamatkan kita. Jadi itulah makna simbolik dari salib. Dan juga yang paling penting tidak hanya sebatas simbol salib ya. Tapi melakukan tanda salib itu penting. Karena itulah yang menyelamatkan, memenangkan dan menenangkan. Dan ketika kita kembali ke tema BKSN, ya. Kita perhatikan ini. Ya. Ini kan ada logo. Ya. Logo BKSN. Ini. Nanti penjelasan tentang logo Anda bisa lihat di kulit ini. Tapi saya hanya mau tertarik untuk melihat salib di logo ini. Betul. Nah, coba Pak Ege lihat dengan baik betul. dan para pemirsa. Ya. Atau nanti perhatikan di logo BKSN. Ketika orang berpegangan dan bergenggaman tangan, itu pasti bukan tangan dari, bisa satu pribadi dalam diri sendiri, bisa juga dengan sesama, bisa juga dengan Tuhan. Tapi yang menarik itu jalan untuk perdamaian dan persatuan atau pemulihan kembali relasi adalah salib Ya. yang berwarna kuning dan juga ada pintu yang gelap. Ya. Pintu yang gelap itu menggambarkan pintu hati yang sudah digelapin oleh iblis. Sehingga orang bisa menjadi serigala. Ya. Tapi bagaimana untuk merebut kembali hati ini supaya dia tidak dikuasai oleh kegelapan iblis? Butuh salib. Dan itu adalah salib kuning di dalamnya. Salib menyelamatkannya. Iya, salib untuk memenangkan kita kembali, merebut kita kembali, dan sekaligus memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan dan sesama dan alam. Nah, bagaimana kita melewati pintu kegelapan ini dengan salib? Itulah kenapa kita perlu melewati pintu suci dalam Porta Santa. Sehingga BKSN ini menjadi lebih relevan dan aktual dan berguna kalau sudah mengikuti pendalaman orang melintasi pintu suci yang sudah ada di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram. Baik, terima kasih Romo. Penjelasan luar biasa, tapi kita masih dibatasi oleh waktu, mungkin dalam pertemuan. Baik, kira-kira kesimpulan terakhir kaitan dengan tema kita pada saat ini. Pesan apa untuk umat Katolik di Nusa Tenggara Barat kaitan dengan BKSN dan tema kita pada mimbar saat ini? Baik. Oke. Terima kasih Pak Ege dan para pemirsa. Intinya begini, setiap pribadi pasti punya perpecahan jiwa. Ya. Ada keretakan pribadi yang membuat dia tidak damai dengan diri sendiri. Itu nomor satu. Maka perjuangan pertama adalah berdamailah dengan diri sendiri. Tapi kita manusia juga manusia yang lemah, rapuh dan tidak sempurna dan berdosa. Maka untuk berdamai dengan diri sendiri kita butuh campur tangan Tuhan untuk masuk dan bekerja di dalam diri kita. Berarti mendengarkan sabda Allah dan mencintai Ekaristi adalah jalan untuk kita memulihkan kembali keretakan pribadi atau relasi pribadi yang telah rusak. Yang kedua, bangunlah di dalam diri setelah introspeksi dan memperbaiki diri, pemahaman bahwa saya diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama.
Sesama saya juga diciptakan oleh Tuhan yang satu dan sama, dan semua diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah dan baik adanya. Bahwa kemudian dalam perkembangan dan pertumbuhan ada orang yang berubah menjadi tidak baik atau menjadi serigala, itu karena dia tidak setia dan taat mendengarkan sabda Allah melalui kitab suci, juga tidak mencintai Ekaristi, dan yang berikutnya dia memberikan peluang kepada iblis untuk menguasai hati dan dirinya. Maka jalan terbaik untuk kembali ke hati kita berada di pelukan hati Allah, ya, melewati pintu suci supaya hati kita direbut kembali oleh Allah, kita kembali diselimuti oleh kasih Allah, dan supaya Allah merebut kembali hati kita, lalu hati kita menjadi terang, dan dengan Allah yang ada di hati, kita juga diterangi untuk melihat sesama sebagai gambar dan rupa Allah yang pantas dihargai dan dihormati, dicintai seperti diri kita sendiri. Dalam konteks keluarga, tidak ada keluarga yang tidak retak, tapi perlu membuka hati kepada Allah untuk memulihkan kembali keretakan, persis seperti Adam dan Hawa kembali berdamai dengan Allah karena Allah sendiri datang dan mereka membiarkan Allah bekerja di dalam diri kita. Sebagai sebuah kesimpulan, tidak ada hidup yang tidak retak, tapi juga tidak ada solusi yang selalu ada solusi bagi keretakan ketika kita membiarkan Allah bekerja di dalamnya. Jadi prinsipnya, biarkan Allah bekerja untuk membaharui relasi kita, dan paling penting ketika kita merasa tidak mampu, kita kembali kepada tema tahun Yobel. Spes in Christo non confundit. Harapan dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda betul mau pulih dalam relasi dengan diri, sesama, keluarga, dan dengan Tuhan, biarkan Kristus bekerja. Karena Kristus sudah mati di salib untuk memulihkan kembali relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dengan keluarga, dengan diri sendiri, bahkan dengan alam sekitar. Baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Romo. Baik umat Katolik yang sama dikasih Tuhan, demikian mimbar agama Katolik pada kesempatan ini. Kita sudah mendengar banyak, saya pikir kita harus mempraktekkan dalam kehidupan setiap hari. Satu hal yang boleh kita bawa pulang, bahwa sesamamu adalah citra dari Allah. Maka kalau orang mengatakan saya mencintai Allah, tetapi dia membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Baik, kita jumpa lagi dalam acara mimbar Katolik pada waktu yang akan datang. Kita tutup semuanya itu dengan berkat dan doa dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih sayang dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami, untuk membuka kembali hati dan pikiran kami menyadari bahwa kami telah banyak merusakkan relasi dengan diri, sesama, keluarga, dan Engkau dan alam. Tapi Engkau selalu membuka hati untuk menerima kami kembali, membaharui kembali relasi kami dengan diri sendiri, dengan sesama, keluarga, dan dengan Engkau dan dunia. Harilah selalu dan berjalanlah selalu bersama kami, karena kepadamu lah kami berharap untuk hidup kami tertata dan juga berjalan kembali dengan baik, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. kita sekalian dan mereka semua yang kita doakan, tempat ini dan sekitarnya, kru TVRI NTB yang telah membantu mengakomodasi kita, segenap umat yang setia dalam iman, seluruh dunia ini dan segala isinya, dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai Baik. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Oke. Baik, terima kasih Romo. Kesan-kesan setelah sesi hari ini. Tentu pertama syukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan istimewa kita bisa melanjutkan rutinitas untuk menyampaikan mimbar agama Katolik di TVRI NTB, sebuah sinergisitas yang sangat bagus dan sesuai dengan motonya NTB, satu untuk semua, motonya TVRI, satu untuk semua, atau pokoknya ada itu. Dan yang paling penting, dengan mimbar Katolik di TVRI NTB, kita ikut mendukung program pemerintah untuk NTB makmur mendunia. Makmur secara ekonomi, makmur secara spiritualitas, dan mendunia kita tetap menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan kali ini kita punya edisi spesial dari BKSN 2025 dengan tema Allah sumber pembaharuan dalam hidup. Sudah kita bahas dan selengkapnya bisa disimak di channel YouTube atau siaran TVRI NTB edisi Senin pekan depan. Ya, terima kasih kepada Pak Ege. Sampai ketemu kembali di TVRI
NTB. Sabar. Dari NTB untuk edisi kali ini bulan September. Tentang apa ini, Dera? Tema BKSM kayaknya. Mungkin kita harus tanya Om Kordi di sana. Ya, siap. Om Kordi. Om Kordi. Om Kordi. Om Kordi. Tema hari ini apa Om Kordi? Hah? Tema hari ini? Tema hari ini Iya. tentang Allah adalah sumber pembaruan. Siap, ada buku di sana. Pembaruan ini. Allah adalah sumber. Kita lagi kemas-kemas nih. Ingat lagi Romo Patris Allegro di sini. Itu masih ada bayang-bayang yang Romo Patris ini. Siap. Makanya saya lepas brewok. Iya. Oke, deh. Saya mau hapus ini lagi. Ada servis bahkan di depan.